Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Anak-anak, fungsi kuadrat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat bisa dilihat pada permasalahan berikut ini. Seorang pemain bola basket tingginya 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola sejauh 4 meter dari posisi horizontal dan diasumsikan posisi awal bola tepat berada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8. Setelah bola itu berada pada tinggi maksimum, maka bola turun dan melaju ke ring. Jarak horizontalnya 2,5 meter dari pemain. Menurut pendapatmu, apakah secara matematis bolanya bisa masuk ke ring? Oke anak-anak, silakan kalian simpan pertanyaan ini terlebih dahulu. Setelah kalian mendapatkan materi tentang fungsi kuadrat, maka kita akan selesaikan permasalahan tersebut. Oke, sebelum kalian memahami tentang fungsi kuadrat, maka ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah persamaan linear. Persamaan linear ini materi kelas 7. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X yang memenuhi, ada dua cara yang digunakan. Yang pertama bisa kalian gunakan cara coba-coba, yang kedua kalian bisa gunakan prosedur penyelesaian dalam persamaan linear. Oke, kita gunakan cara coba-coba terlebih dahulu. Maka kita cari X yang memenuhi, kalau ditambah 3 hasilnya sama dengan 0. Iya benar, jawabannya adalah X sama dengan 3. Oke anak, selanjutnya kita akan lihat grafik dari X sama dengan minus 3 seperti apa. Coba kalian perhatikan video berikut. Oke, ini X tambah 3 sama dengan 0. Saya gunakan aplikasi GeoGebra untuk memudahkan dalam membuat grafik. Kita bentuk menjadi X sama dengan minus 3, sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini grafik dari X sama dengan minus 3. Oke, nah ini grafik dari X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3, kita cari nilai minus 3 pada sumbu X, kemudian kita buat garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini garis X sama dengan minus 3. Karakter dari X sama dengan minus 3 adalah semua titik yang berada pada garis tersebut, nilai absisnya atau nilai X-nya sama dengan minus 3. Contohnya misalkan di sini titiknya koordinatnya adalah minus 3,4, absisnya adalah minus 3. Kalau saya ambil titik di sini, koordinatnya adalah minus 3,1, absisnya adalah minus 3. Sedangkan kalau saya ambil titik di sini, koordinatnya adalah minus 3, minus 2, dan absisnya atau nilai X-nya sama dengan minus 3. Nah, itu ciri atau karakteristik dari garis X sama dengan minus 3. Oke, ini materi prasyarat pertama yang harus kalian kuasai. Selanjutnya kita akan melihat materi prasyarat berikutnya. Oke, materi selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini materi di kelas 9 sebelum kalian mempelajari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaian dari X, kita bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah pemfaktoran. Oke, kita faktorkan, maka kita peroleh X ditambah 3 kali X minus 1 sama dengan 0. X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Nah, bagaimana grafiknya? Coba perhatikan video berikut. Oke, saya gunakan GeoGebra juga. Nah, di sini pertama kita akan tuliskan persamaannya. X kuadrat ditambah 2X minus 3 sama dengan 0. Maka secara otomatis akan terlihat grafiknya. Grafiknya berupa dua garis sejajar sumbu Y.
Nah, ini merupakan penyelesaian. Bedanya dengan persamaan linier, garisnya ada 1 karena penyelesaian maksimalnya 1, sedangkan untuk persamaan kuadrat garisnya ada 2 sejajar sumbu Y dan penyelesaiannya ada 2. Oke, seperti ini grafiknya. Ada 2 penyelesaian. Yang pertama X sama dengan minus 3, yang kedua adalah X sama dengan 1. Oke, selanjutnya materi prasyarat yang harus kalian kuasai adalah fungsi linear. Kita kenal sebagai persamaan garis. Fungsi linear ini materi di kelas 8. Bentuk umum fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Fx ini dapat dinyatakan sebagai nilai y sehingga kita peroleh y sama dengan ax plus b. Nah, fungsi linear dengan persamaan garis itu adalah sama. Di sini ada syaratnya di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan minus 2x plus 1. Nah, fx ini dapat kita nyatakan sebagai nilai y sehingga diperoleh y sama dengan minus 2x plus 1. Contoh yang lain, gx sama dengan x plus 3. Gx ini dapat kita nyatakan pula sebagai nilai y, maka diperoleh y sama dengan x plus 3. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, dalam persamaan variabel yang digunakan hanya 1, yaitu x saja. Sedangkan pada fungsi linear ada 2 variabel yang digunakan, yaitu x dan y. 2 variabel ini saling berpengaruh satu sama lain, sehingga bentuk grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, ini fungsi fx sama dengan minus 2x plus 1. Nah, kita ketahui grafiknya juga berupa garis, tapi dia memiliki kemiringan. Kita kenal kemiringan itu sebagai gradien. Begitu juga dengan grafik gx sama dengan x tambah 3, maka kita peroleh grafiknya juga berupa garis yang memiliki kemiringan. Kalau kita flashback pada materi sebelumnya, kemiringannya di sini adalah minus 2, gradiennya berarti minus 2, maka dia condongnya ke kiri. Sedangkan yang ini gradiennya adalah 1, maka kemiringannya atau condongnya ke kanan. Seperti ini. Oke, ini grafik dari y sama dengan minus 2x plus 1 atau fx sama dengan minus 2x plus 1. Kita tahu gradiennya adalah minus 2. Karena gradiennya minus 2, maka dia condong ke kiri dari sumbu y. Sedangkan fungsi yang kedua adalah gx sama dengan x tambah 3. Kita ketahui gradiennya di sini adalah 1. Karena 1 itu bilangan positif, maka grafiknya condong ke kanan. Oke, anak-anak, itu materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kalian belajar tentang fungsi kuadrat. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, kita ketahui fungsi kuadrat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Ini fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian lihat pelangi ini berbentuk parabola. Parabolanya terbuka ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat roller coaster, lintasannya ini juga berbentuk parabola. Nah, parabolanya ini ada yang terbuka ke bawah dan ada yang terbuka ke atas. Yang terbuka ke bawah, di sini titik baliknya maksimum. Sedangkan yang terbuka ke atas, maka titik baliknya minimum. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kalian lihat tali jembatan ini juga berbentuk parabola terbuka ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas ini, maka dia memiliki titik balik. Titik ekstrim, titik yang paling rendah, kita namakan sebagai titik balik minimum.
Kalau kalian lihat lintasan bola yang ditendang oleh Ronaldo, lintasannya berupa parabola. Parabolanya terbuka ke bawah. Bola ini akan melayang dan berada pada titik tertinggi. Titik tertinggi ini kita namakan sebagai titik ekstrim atau namanya titik balik. Karena titik baliknya letaknya di atas, maka kita namakan sebagai titik balik maksimum. Setelah bola berada pada titik balik, maka dia akan turun dan semakin menurun. Oke, kita lanjutkan tayangan berikutnya. Lintasan bola yang dilempar pemain basket juga berbentuk parabola. Dia terbuka ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian pernah bermain Angry Bird, lintasan Angry Bird yang dilempar dengan ketapel ini berbentuk parabola, terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat air mancur, lintasan air mancur ini juga berbentuk parabola. Dia juga terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat kerangka jembatan ini berbentuk parabola, terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat bangunan Arc de Triomphe Prancis berbentuk parabola, terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat orang yang sedang berayun, lintasannya akan berbentuk parabola. Parabolanya terbuka ke atas, titik baliknya minimum. Kalau kalian lihat lintasan panah yang ditembakkan ini berbentuk parabola. Parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat lintasan roket yang ditembakkan ini juga berbentuk parabola. Parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Kalau kalian lihat tanaman padi, ini juga berbentuk parabola, terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Oke anak-anak, itu fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kalian amati, semua lintasan pada fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Oke. Fungsi kuadrat kita kenal sebagai persamaan parabola. Kalau kalian pahami materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, pada fungsi kuadrat ini ada variabel lain yang saling berpengaruh, yaitu variabel y. Jadi kita dapatkan bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Fx ini sama halnya sebagai nilai y. Sehingga persamaannya jadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Jadi di sini ada dua variabel yang saling berpengaruh, yaitu variabel x dan variabel y. Di sini disyaratkan bahwa a-nya tidak boleh sama dengan 0. Salah satu contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x plus 5. Ini kita namakan sebagai fungsi karena ada nilai fx. Sedangkan ini merupakan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Karena nilai fx itu sama dengan y, maka dapat kita nyatakan sebagai y sama dengan x kuadrat ditambah 4x plus 5. Contoh lain adalah fungsi gx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 5x plus 3. Karena nilai gx itu sama dengan y, maka dapat kita tuliskan y sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 5x plus 3. Oke anak-anak, kita akan lihat grafik fungsinya pada video berikut. Oke, GeoGebra ini merupakan aplikasi yang sangat penting sekali dalam membuat grafik. Kita tinggal menginputkan saja fungsinya, yaitu fx sama dengan 4x plus 5, kemudian secara otomatis dia akan membuat sendiri grafiknya. Nah, begitu juga ini gx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 5x plus 3, maka terbentuk otomatis grafiknya seperti ini. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar ya membuat grafiknya secara manual. Nah, seperti apa caranya? Kalian ikuti video pembelajaran ini terus.
Ini grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x plus 5. Grafiknya berupa parabola. Parabolanya terbuka ke atas, maka titik baliknya minimum. Sedangkan grafik ini adalah gx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 5x plus 3. Grafiknya juga berupa parabola. Parabolanya terbuka ke bawah, maka titik baliknya maksimum. Oke anak-anak, dari bentuk umum fungsi kuadrat ini kita ketahui ada 3 suku. Yang pertama adalah ax kuadrat. Ini kita kenal sebagai suku kuadrat karena pangkat dari variabel x-nya adalah 2. Oke, selanjutnya adalah bx. Bx ini kita namakan sebagai suku linear karena pangkat dari variabel x adalah 1. Sedangkan c ini tidak memuat variabel x, maka kita namakan sebagai suku konstan. Oke anak-anak, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap bentuk umum fungsi kuadrat. Coba perhatikan. Oke, lingkarilah pernyataan berikut yang merupakan bentuk umum fungsi kuadrat. Oke anak-anak, apakah A ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah fungsi kuadrat. Kita ketahui bahwa di sini ada fx. Fx ini menyatakan kalau dia merupakan suatu fungsi. Oke, dari sini ada suku kuadrat yang merupakan suku dengan variabel tertingginya pangkatnya adalah 2. Oke anak-anak, apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah tidak. Karena ini tidak ada variabel lain selain x atau tidak ada fungsi x atau fx. Di sini persamaannya sama dengan 0. Maka kita dapat nyatakan bentuk ini sebagai persamaan kuadrat. Oke anak-anak, selanjutnya yang C, apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya tidak. Kita ketahui bahwa gx ini sebagai fungsi dari x. Sedangkan pangkat tertinggi dari bentuk ini adalah 1, itu bukan merupakan bentuk kuadrat, tapi merupakan bentuk linear. Maka dapat kita nyatakan ini sebagai fungsi linear. Oke anak-anak, selanjutnya apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah fungsi kuadrat. Kita akan jabarkan terlebih dahulu bentuk ini. Kita peroleh 2x kuadrat minus 5x minus 3. Karena di sini ada fungsi x, maka ini kita namakan sebagai fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah bukan. Kita ketahui bahwa x ini pangkatnya adalah 1/2. 1/2 ini merupakan pangkat pecahan. Kita kenal sebagai fungsi eksponen atau fungsi bentuk akar. Oke, selanjutnya apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah fungsi kuadrat. Kita ketahui ini fungsi, kemudian ini ada suku kuadrat. Selanjutnya kita akan lihat apakah ini merupakan fungsi kuadrat. Iya benar, jawabannya adalah bukan. Kita ketahui ini hanya menjebak saja. 5 kuadrat ini kalau kita hitung nilainya 25, maka kita peroleh 25 min x. Pangkat tertinggi dari variabel x adalah 1, maka dia linear, maka ini merupakan fungsi linear. Ya anak-anak, apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya tidak. Oke, kita ketahui bahwa ini merupakan suatu fungsi. Tapi bentuk ini pangkat variabel tertingginya adalah 3, bukan 2. Sehingga ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Kita kenal ini sebagai fungsi polinomial atau fungsi polinom. Oke, apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Ya benar, jawabannya adalah fungsi kuadrat. Kalau kita jabarkan, maka kita peroleh di sini x kuadrat minus 6x plus 13. Oke, bx ini merupakan suatu fungsi dan kita ketahui pangkat variabel tertingginya adalah 2, maka ini merupakan bentuk kuadrat sehingga ini merupakan fungsi kuadrat. Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Iya benar, jawabannya adalah tidak. Di sini tidak ada variabel lain selain x. Kalau kita pindahkan x ke ruas kanan, maka kita peroleh bentuk 0 sama dengan x kuadrat minus x minus 2. Kita ketahui bahwa ini merupakan persamaan kuadrat.
Nah, anak-anak, ciri dari fungsi kuadrat ini ada bentuk fx. Fx ini sebagai fungsi dari nilai x. Kemudian di sini bentuknya itu bentuk kuadrat. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke, semoga kalian memahami penjelasan dari video ini. Jika kalian masih belum memahami, silakan kalian putar lagi video ini. Oke, anak-anak, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.